Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nuslimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'ina iman. Hutang piutang sudah menjadi muamalah yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hutang piutang diperbolehkan di dalam Islam karena ia termasuk akad ta'awun atau tolong menolong untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan akad tabaru sosial sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan memberikan hutangan kepada orang yang membutuhkan nilai pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada para peminta-minta. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada waktu itu peristiwa Isra, aku melihat pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas dengan 10 kali lipat, dan memberi hutangan dibalas dengan 18 kali lipat. Maka aku, Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, mengapa memberi hutangan lebih afdol ketimbang sedekah? Jibril menjawab, karena seorang peminta-minta, dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu. Sedangkan orang yang berhutang, tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan. Agar hutang piutang sesuai syariah, mendatangkan pahala dan tidak jatuh kepada riba, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemberi hutang ataupun pinjaman tidak diperkenankan mengambil manfaat atau keuntungan duniawi dari orang yang berhutang, sebab keuntungan yang dapat daripada pemberian pinjaman termasuk riba. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kalian memberi hutang kepada seseorang, kemudian dia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik ke atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara kedua sebelum itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkecuali kalau keuntungan tersebut tidak diisyaratkan di awal akad, maka diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Seperti ketika orang berhutang pada saat melunasi hutangnya, memberi hadiah kepada pemberi hutang sebagai tanda terima kasih atas bantuan hutang atau pinjaman yang diberikan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, aku menemui Nabi SAW saat beliau berada di masjid, lalu beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku. Dalam Islam ada dua macam akad, yaitu akad tabaru, akad sosial, dan akad muwadalah, akad komersial. Hutang piutang masuk dalam ranah akad tabaru atau akad sosial yang boleh, karena itu tidak diperkenankan seseorang untuk mengambil keuntungan darinya. Sedangkan untuk mengambil keuntungan materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akad jual beli, murabahah, mudarabahah, dan sebagainya. Bila akad sosial dan tolong menolong seperti memberi hutang disalahgunakan untuk mencari keuntungan materi, maka itulah riba yang pelakunya diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan diancam dengan azab neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-277. Kedua, hutang piutang seyogianya dipersaksikan dan tertulis sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Hal ini begitu penting untuk menghindari potensi kezaliman yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik penghutang atau si pemberi hutang di kemudian hari. Banyak kasus terjadi di mana orang-orang yang berhutang mengingkari hutang yang ketika ditagih oleh si pemberi hutang. Maka disinilah perlunya saksi dan pencatatan dalam akad hutang piutang. Ketiga, ketika berhutang, hendaknya seseorang berniat untuk segera melunasinya. Bila sudah mempunyai kemampuan membayar, niat yang benar untuk membayar hutang akan membantu seseorang dalam melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda,
siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membayarnya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan, seseorang yang berhutang dan punya niat buruk tidak melunasinya, maka kelak ia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang predikat sebagai seorang pencuri. Orang mana saja yang berhutang dan berniat tidak membayarnya, maka ia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, ketika melunasi hutang, hendaknya si penghutang melunasi dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Memberi hadiah atau kelebihan ketika melunasi hutang termasuk salah satu kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak masalah asalkan hadiah itu atau kelebihan tersebut tidak diisyaratkan di awal akad, baik oleh yang memberi hutang atau yang berhutang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berhutang seekor onta dari seorang laki-laki. Hingga beberapa hari kemudian datanglah orang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menagih ontanya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk mencari onta semisal untuk dibayarkan kepada laki-laki tersebut. Setelah dicari ke sana kemari, onta yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata tidak ada, melainkan onta yang lebih berumur dari yang dihitung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada sahabat, "Belilah dan berikan kepadanya, karena sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutangnya." Kelima, apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan sehingga ia belum berkemampuan untuk membayar hutang yang telah tiba jatuh temponya, maka bagi si pemberi hutang hendaklah memberi penangguhan pembayaran. Memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang adalah akhlak terpuji yang memiliki banyak keutamaan di antaranya. Ia akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang ingin diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, maka hendaklah ia memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau ia bebaskan darinya. Setiap harinya ia mendapat pahala sedekah sebesar nilai hutang yang diberikan ketika ia memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang hingga hutangnya dilunasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai hutang yang ia berikan sebelum hutangnya itu lunas. Jika hutang itu belum lunas, lalu dia memberikan penangguhan lagi, maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai itu. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi ampunan dan memasukkannya ke dalam surga. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian yang didatangi malaikat untuk mencabut ruhnya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah. Ia berkata, aku tidak tahu. Hanya saja dulu sewaktu di dunia aku melakukan jual beli dengan orang dan aku memberi kemudahan kepada mereka. Aku memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar. Bahkan aku membebaskan orang yang kesulitan membayar. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, bila ada keterlambatan pembayaran dari orang yang berhutang, ketika sudah jatuh tempo, jangan sampai dikenakan denda. Karena denda yang muncul karena keterlambatan dalam membayar hutang adalah riba, jahiliyah yang diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.